Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ketemu lagi dengan saya Bu Adin. Nah, kita akan belajar bersama pelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan tema biografi dan peran Sunan Gresik dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Nah, anak-anak masih ingat? Sunan Gresik merupakan salah satu wali songo dari Jawa. Dari Jawa mana masih ingat? Ya, dari Jawa Timur. Jadi di Jawa Timur ada 5 wali yang menyebarkan agama Islam. Untuk lebih jelas, kita akan menyimak bersama-sama biografi dan peran Sunan Gresik lewat PowerPoint yang akan Bu Guru sampaikan. Disimak ya. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas biografi dan peran Sunan Gresik. Disimak ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Nah, di sini Bu Adin akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu peran Wali Songo di Jawa Timur dalam mengembangkan Islam di Indonesia sebagai inspirasi dalam menerapkan semangat juang menghadapi tantangan zaman. Anak-anak, PowerPoint yang akan Bu Guru sampaikan ini berisi tentang biografi Sunan Gresik, wilayah dakwah Sunan Gresik, metode dakwah Sunan Gresik, peninggalan sejarah, karomah, serta makam dari Sunan Gresik. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim merupakan salah satu sunan yang ada di dalam Wali Songo. Ayahnya bernama Raden Jumatil Kubro dan Sunan Gresik dipercaya mewarisi darah keturunan Rasulullah. Dengan silsilah ke atasnya, Maulana Malik Ibrahim bin Jumatil Kubro bin Zainal Husain bin Zainal Kubro bin Zainal Alim bin Zainal Abidin bin Sayyidina Husain bin Fatimah binti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunan Gresik datang ke Pulau Jawa pada abad ke-15, tepatnya tahun 1404 Masehi. Beliau singgah pertama kali dan menetap di daerah Gresik, Jawa Timur. Karena itu, beliau akrab dipanggil dengan nama Sunan Gresik. Wilayah dakwah Sunan Gresik. Sunan Gresik pertama kali berlabuh di Gresik, pelabuhan besar yang saat itu menjadi bandar kerajaan Majapahit. Pada masa kedatangannya, masyarakat Gresik saat itu masih banyak yang memeluk agama Hindu dan Buddha. Sebelum berdakwah, beliau kemudian menggunakan waktunya untuk berkeliling kota Gresik sebagai pedagang dan tabib, sambil mempelajari bahasa dan budaya setempat. Setelah itu barulah Sunan Gresik memilih tempat untuk menetap dan berdakwah di sebuah desa bernama Leran, Kecamatan Mayar, yaitu 9 km utara kota Gresik. Metode dakwah Sunan Gresik.
Hal pertama yang dilakukan Sunan Gresik dalam memenuhi kebutuhan berdakwah saat itu adalah berdagang dan menyediakan kebutuhan pokok serta harga murah. Sunan Gresik dalam berdakwah adalah dengan mengajarkan cara-cara baru bercocok tanam kepada masyarakat. Sunan Gresik juga tidak menentang kepercayaan penduduk asli secara tajam, namun dengan menunjukkan sisi indah dan kebaikan yang dibawa oleh agama Islam. Peninggalan Sunan Gresik. Peninggalan pertama dari Sunan Gresik yaitu Masjid Pesucian. Masjid Pesucian dibangun di Desa Leran, Kecamatan Manyar, Gresik. Bangunan masjid ini dibangun dengan nuansa kerajaan yang sangat kental dan dihiasi dengan bebatuan yang berasal dari arsenik mengelilingi masjid. Batu arsenik raksasa ini merupakan peninggalan sejarah Sunan Gresik yang berada di bagian depan bangunan Masjid Pesucian. Peninggalan yang satu ini banyak menarik perhatian karena memiliki ukuran yang besar di antara batu arsenik lainnya yang mengelilingi masjid. Peninggalan sejarah selanjutnya Sunan Gresik yaitu Sumur Pesucian. Sunan Gresik membangun sumur pesucian yang terletak di kawasan Masjid Pesucian. Sumur ini dipercaya dapat menyembuhkan penyakit sehingga yang datang untuk berziarah ke makam Sunan Gresik tidak lupa untuk meminum air yang berasal dari sumur tersebut. Berikutnya adalah karomah yang dimiliki oleh Sunan Gresik. Karomah yang pertama dari Sunan Gresik, beliau dapat mengubah beras menjadi pasir. Karomah yang kedua, beliau dapat meminta hujan dengan sholat istisqa. Dan karomah yang ketiga, beliau mengajari di bidang pertanian dan pengobatan. Makam dari Sunan Gresik. Sunan Gresik membangun pesantren di Leran. Beliau wafat pada tahun 1419. Sunan Gresik dimakamkan di lokasi makam tempat pesantrennya. Lokasi makam Sunan Gresik di Desa Gapura Wetan, Gresik, Jawa Timur.